Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Dr. Hasan, Pak, dokter yang bisa pada klinik hari ini. Baik, Pak. Jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ya, Pak, terhadap Bapak. Nanti mungkin saya akan menanyakan beberapa hal tentang kondisi Bapak ini. Tujuannya untuk mengetahui kira-kira diagnosis dari penyakit Bapak ini apa seperti itu, Pak. Sehingga Bapak tidak usah khawatir, nanti informasi yang akan Bapak sampaikan insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya. Kecuali nanti jika mungkin Bapak akan melukai diri Bapak atau melukai orang lain, Pak. Seperti itu, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, sebelumnya saya tanya namanya terlebih dahulu ya, Pak. Di sini namanya siapa, Pak? Namanya Alam. Bapak Alam ya, Pak. Saya izin catat identitas Bapak Ya, dan informasi yang Bapak sampaikan ya, Bapak Alam. Usianya berapa, Pak? Usianya sekitar 24-25an. Oh, 24 tahun ya, 24-25 tahun di sini. Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya apa, Pak? Pendidikannya D4, Dok. Oh, D4, baik. Kalau seperti ini, apakah Bapak sudah menikah atau belum? Belum. Oh, belum menikah ya, Pak. Kalau bekerja juga belum atau sudah, Pak? Bekerja sudah, Dok. Pekerjaan sampingan atau? Pekerjaan di bidang akuntansi, Dok. Oh, ya, oke, baik, akuntansi ya. Di akuntansi di bagian berperusahaan tapi di bagian akuntansi. Oke, baik, Pak. Kemudian Bapak ini agamanya kalau boleh tahu? Agama saya Islam, Dok. Oh, Islam ya, Pak ya. Baik. Baik, Bapak. Baik, jadi Bapak di sini ada masalah apa, Pak? Sebenarnya gini, Dok. Nggak tahu kenapa ya, Dok. Akhir-akhir ini tuh perasaan saya kayak ada sesuatu hal yang mungkin tuh mengganjel di otak tapi nggak bisa diungkapkan, Dok. Kayak khawatir, kecemasan gitu, Dok. Oh iya, Bapak. Nggak tahu kenapa gitu, Dok. Tapi itu sangat mengganggu banget, Dok. Makanya pengen banget ini rasanya plong gitu, Dok. Oh gitu ya, Pak ya. Baik. Jadi Bapak sebenarnya Bapak merasa khawatir terus menerus gitu ya, Pak ya. Ya betul, Dok. Kalau boleh tahu nih sejak kapan, Pak? Perasaan ini tuh muncul sekitar dua mingguan lah, Dok. Tapi akhir-akhir ini tuh mulai nggak hilang gitu, Dok. Oh ya, jadi sejak 2 minggu yang itu udah mulai Iya. timbul ya. Oke, sejak 2 minggu yang lalu. Kalau bisa boleh tahu itu kronologisnya bagaimana, Pak? Kalau boleh tahu? Gimana ya, Dok? Jadi kan saya bekerja di suatu bidang yang namanya akuntansi. Tentunya bidang akuntansi ini tuh kan kita belajar emang harus benar-benar kita harus memahami hal tersebut. Kita harus bisa menyukai hal tersebut. Sedangkan saya passion saya sebenarnya tidak di situ, Dok. Jadi ketika saya bekerja kayak ada suatu paksaan gitu, Dok. Saya tuh pengen bekerja tuh tanpa adanya paksaan dan saya menyukai hal tersebut. Tapi karena ya ini sudah terjadi, mau gimana lagi, ya udahlah dijalanin gitu, Dok. Jadi itu yang menyebabkan khawatirnya ya. Kalau misal mungkin ada suatu peristiwa tertentu yang menyebabkan munculnya hal ini, ada tidak, Pak? Mungkin ya, Dok. Ini jika mengulas dari belakang, ya mungkin ketika saya sebenarnya saya tidak ingin masuk ke akuntansi, tetapi di situ saya dengan orang tua ada sedikit perbedaan. Tetapi yang namanya anak katanya harus nurut sama orang tua. Ya udahlah, ikutin jalan orang tua, walaupun sebenarnya ya dokter tahu sendiri lah kalau misalnya tidak sesuai dengan passion apa yang diharapkan anak. Kayak saya tuh kayak nggak dihargain, nggak dianggap. Saya tuh juga ingin dihargai, dianggap sesuai dengan saya gitu loh, Dok. Nggak harus dipaksain gitu. Karena sesuatu hal yang dipaksakan ya jadinya seperti ini, Dok lah. Jadi khawatir terus menerus ya. Gitu ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak, sudah menceritakan hal tersebut. Kemudian apakah Bapak ini setelah 2 minggu ini ya, Pak, apakah emosi Bapak ini berubah-ubah gitu, Pak, atau enggak? Mungkin cepat marah seperti itu atau enggak? Ini jawab jujur, Dok. Iya. Tidak, Dok. Iya ya.
Kemudian kalau dari perilaku Bapak mungkin Pak, apakah ada perubahan gitu Pak dari sebelumnya? Tidak. Tidak juga. Kemudian dari mungkin dari pikiran Bapak, apakah Bapak akhir-akhir ini sulit konsentrasi dok? Iya Pak. Sulit konsentrasi ya dok. Ya, apakah ada? Karena di bawah ya dijalanin aja, jadi ya kayak biasa aja sih, tidak sih dok. Tidak ya, baik, kalau konsentrasi aman ya Pak ya. Kemudian mungkin dari aktivitas Bapak kayak makan, minum, tidur, terus buang air besar, buang air kecil, ada gangguan tidak Pak? Kalau masalah hal tersebut menurut saya aman-aman aja sih dok. Tidak ada ya, baik. Kemudian apakah Bapak merasa kayak pusing, demam, terus mungkin ada mual muntah gitu Pak? Tidak pernah sih dok. Tidak pernah ya, baik, tidak pernah. Kemudian dari pekerjaan Bapak Pak, apakah Bapak masih bisa mengerjakan mungkin sekarang dalam bidang Bapak akuntansi masih bisa laksana dengan baik atau tidak Pak? Karena saya itu tipe kalau orang yang suka tantangan, walaupun itu tidak saya sukai, tetapi saya bisa, jadi ya tetap bisa. Jadi profesional ya? Iya. Kemudian apakah Bapak mungkin 2 minggu ini tuh minum obat-obatan tertentu atau alkohol Pak? Maaf dok, saya tidak minum alkohol, iya. jadi saya stay gitu kan. Oke, bagus Pak. Oke. Kemudian apakah Bapak pernah sebelum 2 minggu ini Pak, apakah pernah mengalami gangguan emosi atau tidak Pak? Walaupun saya mempunyai perasaan khawatir, belum terlalu mengganggu emosi banget sih, saya masih bisa mengontrol. Oke, Pak. Kalau dari kecelakaan fisik atau gangguan fisik pernah nggak Pak yang hebat gitu sebelumnya? Belum pernah sih. Belum pernah ya, alhamdulillah. Terus dari keluarga Bapak, apakah ada yang menderita gejala seperti ini, mungkin gangguan emosi, mungkin dia antisosial dan mungkin minum obat-obatan atau alkohol gitu Pak? Ada tidak? Alhamdulillah nggak pernah sih dok. Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Baik, lalu maaf ya Beh, dari hubungan Bapak dengan orang tua Bapak waktu kecil, apakah ada masalah atau tidak Pak? Hubungan dengan orang tua ya dok? Iya. Ya sebenarnya hubungan dengan orang tua tentunya kan kedua orang tua saya bekerja waktu saya kecil ya dok, sehingga adanya suatu ikatan yang mungkin kurang dekat gitu ya. Tetapi ketika saya sudah beranjak dewasa, masuk SMA, masuk kuliah, menentukan pilihan, tapi di situ terdapat ada satu gesekan yang tadi cerita saya di awal dok, yang saya ingin kemana, orang tua ingin kemana, itu yang membuat gesekan itu di situ. Dan mungkin hal tersebut terjadi karena waktu semenjak kecil orang tua pada sibuk kerja, saya sendiri, jadi kurangnya kebersamaan, jadi kurangnya harmonisan hubungan saya dengan orang tua dok. Jadi kurang harmonis bisa dibilang ya. Jadi kurang dekat gitu dok. Kalau sekarang gimana Pak? Ya kalau sekarang masih sama? Ya gitu loh dok, biasa aja. Biasa aja. Berarti belum ada perubahan gitu ya Weh? Ya seperti itulah dok. Ya semoga bisa cepat kembali ya Weh. Amin. Kemudian apakah keluarga Bapak ini mengetahui kondisi Bapak ini terus mensupport Bapak untuk berobat gitu Pak, atau keluarga tidak tahu? Keluarga pastinya kalaupun ada apa-apa dengan saya atau apapun pasti selalu mensupport dok. Pasti support ya. Oke, berarti alhamdulillah ya masih baik. Kemudian pada waktu Bapak kecil, mungkin remaja, apakah pernah mengalami gangguan emosi Pak? Sewaktu kecil, sewaktu remaja, ya tidak sih dok, saya hidupnya ya biasa-biasa aja, aman. Tidak terlalu emosi banget enggak, emosi labil enggak, standar normal gitu loh. Baik Pak. Baik, dari sini didapatkan untuk pemeriksaan secara observasi. Di sini saya melihat pasien dengan tampilan baju yang rapi, kemudian di sini pasien tampak rileks dan bisa diajak koordinasi dengan saya. Kemudian
Di sini pasien tampak santai, jadi tidak terlalu bersemangat dan tidak marah-marah. Kemudian dari cara berbicaranya di sini pasien lancar atau normal. Selanjutnya dari emosinya saya akan tanyakan. Baik Bapak, jadi apakah selama 2 minggu ini Bapak merasa Bapak sering marah-marah atau menjadi mudah marah atau tidak Pak? Tidak sih dok. Tidak ya. Baik. Baik, di sini bisa diinterpretasikan bahwasanya untuk emosi dari pasien ini dia normal ya atau happy. Jadi pasien tidak sedih atau tidak kecewa seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melihat afek dari pasien, ekspresi dari pasien di sini. Di sini pasien bisa mengekspresikan dirinya dengan baik, jadi afek pasien tidak datar. Kemudian saya akan melihat dari pikiran pasien di sini. Di sini pasien produktivitas baik, jadi pikirannya masih berjalan dengan baik. Bapak, apakah Bapak akhir-akhir ini mempunyai pikiran untuk bunuh diri atau mungkin mencelakai orang lain? Oh, tentu saja tidak dok. Oke. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak apapun pekerjaan, saya tidak akan pernah berpikir tersebut dok. Karena tentunya di agama saya hal tersebut sangat dilarang dok. Oke, mantap. Oke, berarti Bapak menganut agama yang baik ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik Pak, selanjutnya saya akan menanyakan mungkin beberapa hal yang mungkin agak aneh ya Pak ya, mungkin tidak biasa gitu Pak. Baik, apakah Bapak akhir-akhir ini merasa bahwa Bapak dimata-matai Pak? Kayak orang mancing aja dok di mata-matai. Tentunya tidak dong dok. Iya. Baik. Kemudian apakah Bapak merasa bahwa Bapak itu dibicarakan oleh orang-orang sekitar Bapak? Seperti digibahin gitu ya dok. Iya. Tidak sih dok, saya merasa ya sudah tidak. Oke, mantap. Kemudian apakah Bapak akhirnya merasa Bapak mempunyai kekuatan super gitu Pak? Kekuatan iya. Kekuatan super kayak Superman dok. Iya. Tentunya tidak dok. Tidak ya, oh ya, baik. Kemudian apakah Bapak merasa kayak, aduh saya ini wajar untuk dihukum ini, gitu. Saya pantas mendapat hukuman. Saya rasa tidak sih dok, karena hidup saya kan nurut sama orang tua dok. Jadi ya tidaklah. Oke. Kemudian apakah Bapak apa ya, merasa bahwa Bapak memiliki penyakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter gitu? Kayak santet gitu dok. Tentunya tidak dong dok, saya ya enggak lah. Oke, bagus. Kemudian apakah Bapak merasa bahwa pikiran Bapak ini dikontrol oleh seorang atau tidak? Pikiran saya tidak dok. Tidak ya. Kemudian apakah Bapak merasa bahwa pikiran Bapak ini keluar di layar lebar sehingga orang-orang tuh bisa melihat, membacanya gitu? Kayak semacam berhalusinasi gitu dok. Ya seperti itu. Tentunya tidak dok. Tidak ya, baik. Tidak. Oke, baik. Kalau misal apakah Bapak merasa bahwa pikiran Bapak ini ditarik keluar gitu? Tidak juga? Tidak dok. Tidak. Kemudian apakah Bapak merasa bahwa pikiran Bapak ini bukan pikiran Bapak tapi misal pikiran orang lain gitu? Tidak. Tidak juga, baik. Selanjutnya apakah Bapak merasa kayak mendengar suatu bisikan tertentu Pak yang padahal nggak ada? Bisikan gaib dok. Tentu saja tidak dok. Tidak ada ya, baik. Kemudian apakah Bapak melihat mungkin bayangan atau darah di sekitar ruangan ini atau tidak? Padahal tidak ada? Tidak dok. Tidaklah. Oke. Lihatnya coba bayangin sendiri dok. Kemudian apakah Bapak mencium mungkin bau darah Pak padahal tidak ada? Enggak. Tidak Nggak ada. pernah. Oke, bagus. Kemudian apakah Bapak merasa mungkin pada lidah Bapak manis, pahit gitu padahal Bapak tidak makan apapun? Enggak juga. Kemudian apakah Bapak merasa bahwa ada suatu rabaan mungkin kayak semut merambat di kulit Bapak? Tidak dok. Tidak juga, baik Pak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa konsentrasi Bapak ya. Di sini boleh Pak dikurangi 100 dikurangi 7? 93. Oke, mungkin dikurangi 7 lagi Pak. 85 dok. Oke, 86 ya Pak ya? Iya. Oke, Aduh, emang hidup. Ya, gak apa-apa Pak.
Oke, tapi Bapak Terlalu nervous dok ditanya dokter. iya, Sebenarnya iya. hal tersebut tuh udah pekerjaan sehari-hari, cuma biasanya kan pakai kalkulator dok. Iya. Oke, oke. Oke, baik, Pak. Kalau betul sekarang hari apa, Pak? Sekarang hari Senin. Hari Oh, hari Minggu. hari Minggu ya. Biasa. Ya. Bercanda dulu dong. Oke, oke, oke. Sekarang siang hari atau malam hari, Pak? Malam Malam hari, betul. Oke. Artinya sekarang Bapak ada di mana, Pak? di klinik dokter. Di klinik saya. Oke. Kemudian Bapak boleh tahu ini saya siapa? Dokter Aksan. Oke, baik, Pak. Betul, Dokter Hasan. Kemudian ini, Pak. Bapak tolong ulangi perkataan saya, Pak. Baik, baik. 13579. 13579. Oke, baik, mantap. Kemudian Bapak tadi kesini naik apa, Pak? Alhamdulillah naik mobil dong. Wah, udah punya mobil ya? Iya. Oke, bagus. Kemudian Bapak apakah Bapak masih ingat dulu sewaktu kecil Bapak tinggal di mana? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Ya. Di daerah mana, Pak, kalau boleh tahu? Di daerah situ Kebumen. Oh, Kebumen. Ya. Di Jawa Tengah ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, kemudian ini agak aneh ya, Pak ya? Apakah persamaan dari kuda sama sapi, Pak? Sama dari kuda dan sapi sama-sama mama dia dok. Oke, bagus. Betul kan? Berarti Iya, 4. iya, betul, betul. Oke dok, kadang suka bercanda, emang jiwa saya jiwa rada komedi juga dok. Iya, iya. Oke. Kemudian jika misal ada ini, Pak, ada suatu dompet di jalan jatuh, ada uangnya, ada KTP, akan Bapak apakan itu dompetnya? Apakah Dompet ya ada uangnya, ada uangnya. Iya, diambil dok. diambil untuk Diambil terus ya kita cari tahu dompet itu punya siapa. Oh, iya. Kalau tidak kan di dompet pastinya juga ada KTP, bisa kita cari tahu juga gitu dok. Berarti akan dikembalikan ya, Pak ya? Iya tentunya jelas, karena Oke. kalaupun jadi dikembalikan itu bukan hak kita kan dok. Oke, siap. Nah, dalam agama kita kalau kita tidak mau membalikan, kita tidak menemukan selama berapa hari, 100 hari atau berapa hari, itu lebih baik diinfakkan gitu. Oke, siap, Pak. Kemudian kalau misal ada kayak paket Shopee, Pak, paket Shopee di sini ada alamat penerimanya juga gitu. Apa yang Bapak lakukan? Apakah dibiarkan aja atau diapakan gitu? Paket Shopee Ada namanya? ada namanya. Ya, akan diapakan gitu di jalan gitu, Pak? Ya tentunya kan ada nomor HP, kita hubungi ya dok. Diantarkan nanti. Iya. Oke, bagus. Oh ya, kita sama makhluk sosial ada hal tersebut ya kita pastinya akan membantu juga dok. Oke, baik. Itu bagus. Oke. Kemudian Bapak, apakah Bapak merasa bahwa Bapak ini ada gangguan kecemasan gitu atau tidak? Tidak. Ada. Oh, ada. Oke, Ada. baik, Bapak ada ya. Baik, di sini alhamdulillah ya, pemeriksaannya sudah selesai, tadi wawancaranya juga sudah selesai. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan informasi kepada saya. Bapak sudah mempercayai saya dari informasi yang Bapak berikan tadi. Di sini saya mendiagnosis bahwa Bapak ini menderita penyakit kalau dalam bahasa dokternya itu non psikotik anxiety, Pak, atau kecemasan ya. Iya benar. Tadi juga ya karena Bapak tadi cemas ya, Pak ya. Terus juga tadi ada mungkin bisa penyebabnya karena hubungan yang dengan orang tua tadi kurang harmonis gitu, Pak. Seperti itu kan, mungkin galak atau semacamnya. Tapi tenang saja ya, Pak ya. Jadi insya Allah kalau penyakit ini segera ditangani, nanti insya Allah tidak akan berbahaya. Nanti juga saya akan berikan obat ya, Pak ya. Semoga dengan treatment atau obat yang saya beri nanti Bapak bisa segera sembuh seperti itu, Pak. Tapi saya tidak bisa menjamin karena kesembuhannya datang dari Allah seperti itu, Pak. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak bisa berkunjung lagi ya, Pak, ke klinik saya 14 hari setelah ini, jadi 2 minggu setelah ini Bapak nanti bisa kontrol lagi untuk mengecek kondisi Bapak seperti itu, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Cukup dok, tadi sudah penjelasannya cukup jelas ya. Memang saya adanya sedikit kecemasan, kekhawatiran
seperti yang dokter tadi jelaskan kepada saya. Ya. Tapi juga tadi saya minta maaf juga ya dok, apabila ya saya emang orang yang kadang suka bercanda gitu. Ya biar tidak terlalu serius gitu kan dok. Oke, baik Bapak. Oke, baik Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak sudah bergabung pada klinik saya ini. Semoga Bapak bisa sabar semuanya Pak ya. Baik. Amin.